Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi faddalana wa karamana bi fadlihi wa ma illa fadlana bina. Asbahna bi ni'matihi ikhwana. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الناس أيها المسلمون para hadirin pemirsa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukurillah, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya berikan keikhlasan, keistiqomahan, dan Allah berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan, sukses dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang umur, banyak rezeki, amin. Dan seluruh yang telah mendahului kita, Allah berikan ampunan, rahmat dan masuk surga. Bil khusus yang sedang sakit dari keluarga-keluarga kita, keluarga yang hadir ini, Allah berikan kesembuhan insyaallah. Amin. Kitab Fathul Mu'in di Syarhi Qurratul Ain Imam Al-Alim Al-Allamah Zainuddin Al-Manibari. Di halaman 132 di kitab saya di watajibu gitu atau wayahrumu baulun gitu ya. Ya, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa yanfa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wayahrumu baulun, wayahrumu dan haram baulun apa pipis nguyuh fihi di dalam masjid gitu ya. Jadi ini pembahasannya adalah ma yata'allaqu bil masjid. Sebentar, betul ya, salat ya, betul berarti masjid. Walau fi nahwi tashdin, meskipun seperti berada di seperti nampan atau mangkok ya. Ternyata di masjid yang itu ada tempat yang kayak mangkok, kayak baskom begitu. Ya udah di sini aja begitu, tapi itu bagian dari masjid, maka itu adalah hukumnya haram. Ya, wa idkhalu naqlin, dan juga diharamkan jadi memasukkan telumpah atau sendal ya, mutanajisatin yang najis ya. Kita di sebetulnya termasuk sunnah juga itu. Orang sholat pakai sepatu, pakai sendal itu sunnah, tapi harus dipastikan suci gitu. Dan itu yang menjadi ramai sebetulnya. Makanya kadang-kadang di padang pasir atau di tanah panas di Arab itu, kemudian orang pada jilbab-jilbab ke masjid pakai sepatu ya. Nah, itu satu sisi, itu kan sunnah, nah begitu. Satu sisi ya tentu ini dan kenapa ini imam-imam ini mengambil yang haram? Karena jadi ada tempat-tempat negara-negara, wilayah-wilayah yang la yu'man anin najasa. Karena apa? Lingkungannya lingkungan entok, kucing, tikus, ya, hewan dan seterusnya, wedus pada peternak semuanya kan, yang lain manu jadi minan najasa, tidak diamankan. Nah, kalau memang itu adalah suci, bersih, maka menjadi tidak masalah, meskipun tetap akan menimbulkan problem bagi orang awam. Tuh, itu sholat. Kita dulu pas di Saudi, di Madinah juga karena panas kan, itu tadi turun dari mobil, panasnya bukan main tuh. Ya, coba kalau sholat di
jalanan begitu itu. Nah, kan berarti pakai tumpah, pakai ini kan termasuk yang jadi boleh juga. Nah begitu. Tapi ini di dalam masjid. Jadi memasukkan sendal mutanajisatin yang najis kena najis lam yakman at-talwith yang tidak aman nyiprati atau ngotori masjid. Nah kalau memang habis dari tempat yang kita tahu bahwa itu najis, bagaimana kemudian dibawa masuk, kan masih nempel itu najisnya. Kecuali kalau sudah dibawa jalan panjang gitu, keseret-seret kena pasir, kalau pendapatnya Imam Malik jadi yutohiru turab, ya kan, bahwa najis yang sudah diseret-seret pakai kena debu, pakai kena pasir dan seterusnya itu bisa dianggap suci. Tapi kalau menurut ini ya masih tetap aja ada ragu, ada mamam, ada macam-macam, maka harus yang yakinnya adalah kudus suci. Nah begitu. Walam yunahwi qamlatin fihi maitah, gitu ya. Dan juga melemparkan seperti kayak tumo, al-qumala, qumala itu kutu-kutu tumo ya apa itu tumo itu? Ini diambil terus kemudian di dalamnya ada bangkainya, ya kan, itu kan ada darahnya juga, meskipun tentu masalah darah nanti dibahas tersendiri, apakah darah itu termasuk yang sedikit atau yang banyak gitu. Nah jadi seperti itu ya. Wa qadruha fi ardihi, dan juga membunuh mematikannya jadi di tanah masjid tadi ini di sini karena masjid dulu belum berbentuk karpet, belum berbentuk sujadah, belum berbentuk apa ini namanya bilal ya. Wa in qalla damuha, di sini udah dipastikan meskipun darah itu sedikit maka tetap itu adalah tidak boleh dan haram ya. Wa amma ilqa'uha, adapun membuang jadi mithlu atau nahu qumlatin tadi yang maitah, jadi melemparkannya dafnu atau menguburnya atau mendem ya fi al-masjid ya hayya, dan dia di dalamnya, atau fihi tadi masih ada hidup, fadhahirun maka itu jelas ay la yahrum. Fadhahiru fatawa an-Nawawi hilluhu, itu coba ini. Maka zahirnya fatwanya Imam An-Nawawi ya, hilluhu itu boleh, halal atau ya juz. Nah, Imam Nawawi ini siapa? Jadi ada dua imam jadi yang selalu dibandingkan atau disejajarkan. Imam Nawawi itu Imam Ar-Rafi'i namanya dalam fikih mazhab Imam Syafi'i. Ya, beliau hidup di penghujung abad jadi ke-6 masuk abad ke-7, wafat tahun 605 kalau tidak salah, dan beliau umurnya pendek. Dan Imam Nawawi Al-Murri As-Suri ini adalah karangannya sangat banyak, dan ada yang berusaha menghitung lebih banyak dari umurnya lembaran-lembarannya itu, dan diantaranya adalah sangat-sangat populer dan bermanfaat Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, dan diantaranya yang menjadi dihafal adalah termasuk Al-Arba'in An-Nawawi ya. Wa dhahiru kalami al-jawahir tahrimuhu ya. Tapi kalau melihat juga pendapat yang lain yang juga di dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah haram tetap. Jadi bahwa membuang atau memendam hukum tadi ya, meskipun fi hayya maka itu adalah haram. Berarti ada dua pendapat di dalam satu madrasah aja, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan haram. Maka ketika ada begini, itu biasanya hukum tengahnya adalah jaiz. Ya begitu. Jaiz itu ya boleh-boleh aja, tidak ada
keumatan. Wa bihi sharaha Ibnu Yunus, dan demikianlah dijelaskan oleh Imam Ibnu Yunus. Dan inilah jemaah yang disebut al-furuq ini seperti ini. Karena apa? Di dalam jadi praktek kehidupan sosial masyarakat itu tidak semuanya jadi sama yang dialami. Jadi ada yang terkait dengan tempatnya, yang melingkupinya, ada hewannya. Maka contohnya ini adalah kumal. Kumal itu kalau orang mengatakan bisa juga laler gede, tapi biasanya itu dimaknai tumo, kutu. Nah begitu, jangan dimuliakan Allah. Nah itu tadi haram, yang atasnya yajibu. Nah sekarang wa yukrahu, dan dimakruhkan fastun, yaitu al-fastu populer, yaitu macam-macam pengeluaran darah litadawi, jadi nyedot darah. Nah, jadi untuk berobat itu ada namanya fast. Ini yang suka disedot darahnya dari kaki, dari mana 2,5 mili, itu berapa itu, 300 apa 250. Nah itu al-fastu. Nah kemudian ada namanya hijamah. Hijamah itu bekam cetok, basah, bekam kering, ya begitu. Ada yang di kampung dulu itu pakai gelas dikasih dikop namanya, gitu. Nah sekarang sudah modern dan itu termasuk pengobatan yang luar biasa di era kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada ilmunya. Karena yang dikeluarkan itu darah kotor, bukan sekedar ngeluarin darah. Nah begitu, ada yang pinter, ada yang lihai, dan bisa dilatih. Haram hukumnya, makruh hukumnya, bukan haram. Fihi bi'ina'in, dengan wadah. Ya meskipun jadi ini masalah ngeluarin darahnya. Ngeluarin darah di masjid dengan jumlah segitu itu, meskipun ada tempatnya yang disiapkan, itu hukumnya gimana? Di sini hukumnya makruh. Begitu kan, itu termasuk banyak ya. Udah tidak ada penjabaran di sini. Ya kenapa dimakruhkan? Kenapa Anda nyari tempat di tempat lain di luar masjid untuk fastu dan untuk bekam tadi? Kenapa mesti di masjid? Nah gitu. Karena nanti dikhawatirkan at-talwith, yakni fil masjid. Tapi sekarang juga yang tukang bekam itu sudah pintar, enggak apa, aman. Kemudian ada pembersih macam-macam, ya kan, ada tisunya, tisu basah, tisu kering, kemudian macam. Intinya jadi di masjid dijaga kehormatannya dan kemuliaannya. Mimbabil ikhtiar. Tapi kalau bisa menjamin bahwa itu tidak, maka zala atil karoha, maka hilang kemakruhan itu. Waraf musautin, dan makruh hukumnya pada berisik di masjid. Nah gitu. Nah berisik ini berisik apa? Karena ada orang yang mengambil secara umum masjid itu bisakinah wal waqar, ya, wa al khusyuk. Nah begitu, masjid itu adalah untuk tenang, dimuliakan, dan khusyuknya. Nah gitu kira-kira. Maka apapun yang membuat masjid itu gaduh, maka itu hukumnya makruh dan orang seberang pada mengharamkannya. Makanya kemudian ada jadi ciduran, judul apa. Mungkin di masjid itu bisa makruh, bisa haram. Kalau itu dimasukkan adalah raf'us shaut la yuhtaju bihi, jadi mengeraskan suara yang tidak dibutuhkan. Tapi gimana kalau itu syi'ah? Nah itu juga mesti harus dirinci. Tobiatnya fikih itu seperti itu. Sekarang kalau misalnya musim Lebaran, nah gitu, lalu kan masih banyak masjid musola kita juga jidar. Tapi jadi alladzi yuradu bihi huwa
al-farah was-surur wat-takbir. Nah begitu. Jadi yang dimaksudkan adalah saking bersyukurnya, kemudian gembiranya, kemudian takbiran. Akbar, ding dung ding dung ding dung ding. Akbar. Nah gitu. Itu gimana? Nah, jadi ini juga oke dibaca tuh di sananya kitab ini namanya I'anatul Talibin. Nah itu semuanya juga dibahas sehingga kita juga nggak kencang-kencang amat. Ya gitu. Ada yang memang dijaga bersih semuanya. Begitu. Dan ada yang cuma waktu-waktu tertentu. Kalau waktu sholat ya maka harus selalu menjaga kehormatan orang sholat dan bisa khusyuk, ya kan begitu. Tapi ada waktu jadi yang lain untuk bergembira dan bersyukur tadi itu, maka yang lain memasukkan bahkan itu sunnah mimbab al-farah syukur. Jadi kemudian syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum itu tentu al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan aw adaman. Hukum itu beredar, berputar, hadir bersama alasannya, bersama ilahnya. Bila ada ilahnya maka ada hukum. Nah begitu. Di sini termasuk makruh. Wa nahwu bai'in wa amalin, dan juga makruh hukumnya jual beli, menuntaskan kerjaan duniawi di bawah masjid. Totalan dari di situ kan di bawah sini. Nah, gitu kira-kira. Ya. Ini kalau dibahas di bab i'tikaf nanti sangat detail. Jadi kayak model bagaimana membawa kerjaan kantor dikerjain sambil i'tikaf. Itu makruh ya, begitu itu juga ada juga. Karena i'tikaf itu untuk murojaah Quran, murojaah hadis, target zakat. Jadi seperti itu kan. Ya target zakat, makanya fikih itu jadi sangat luas ya. Zakat ini kan bagian dari Ramadan tuh, luar biasa. Jadi gitu. Nah ini cuma dimulakan Allah, tapi di sini dimasukkan makruh, apalagi mepet-mepet hari raya itu banyak pesanan kan begitu kan. Sampai luar biasa begini, fikih itu indah sekali. Ya. Dan apa yang dikatakan jadi makruh oleh orang bisa dikatakan sunnah oleh orang lain, itulah yang namanya istinbat hukum. Padahal dalilnya bisa juga itu sama-sama satu dalil, tapi kemudian dia punya ru'yah bagaimana cara melihat dalil itu sendiri. Wa amali sina'atin fihi, yaitu mengerjakan perbuatan-perbuatan di dalam masjid ya. Wa kashfu ra'sin, buka kepala. Ini clear loh jemaah ini. Yang bagus ke masjid itu pakai peci jemaah. Meskipun ini makruh aja. Begitu. Makanya tuh aneh nih. Kalau di masjid-masjid di Pakistan, di Afghanistan, orang-orang yang bermadhab Imam Hanafi itu di pojokan begitu ada kotak. Isinya apa? Isinya peci yang gini, tapi sininya ada kotaknya gitu. Jadi gini nih. Jadi di sini ada begini nih. Tarwa ya ada kotaknya begini supaya kalau sujud kena. Nah jadi begitu. Sekarang ada model begitu. Nah ini nanti siapin di situ. Tapi tidak lah, bahwa meskipun nanti itu tentu disebutkan di sini. Wa manghibin, dan juga membuka walikat. Jadi meskipun sah orang sholat itu yang penting baina surroti wa rukbah. Yang penting udele ketutupan, lalu lututnya ketutupan, itu sah sholatnya. Nah terus muncul pada berjudi begitu, terus ininya pada kebuka semuanya, itu ya sah-sah wae. Tapi juga nggak pantas gitu loh, makanya makruh begitu cuma ya. Waktibain keleke gitu, kan begitu ketiaknya nih. Jadi tiba itu gini, kalau orang
tawaf itu kan kadang diletakkan di sini nih. Yang 3 putaran pertama kan begitu. Nah sini kelihatan kelek itu makruh juga. Ya meskipun baunya enak itu kan ada parfum di bawah tuh. Makanya bagus juga. Suka masjid disiapin parfum juga tuh. Oh itu ada di sini. Bukan untuk dibawa pulang. Nah itu ya memang artinya apa, membantu supaya tidak bau ya, kira-kira seperti itu. Walau min fawqil qamis, meskipun jadi ketok tadi, kemudian dia sebetulnya memakai komis tapi komisnya itu adalah jadi mungkin kombiur gitu, sehingga ketika ini kebuka terus kemudian kelek ketok. Nah begitu aja. Qala Al-Ghazali, berkatalah Imam Al-Ghazali, imam populer tentu di kalangan mazhab Imam Syafi'i, Hujjatul Islam ya, dan beliau juga rujukan di dalam banyak disiplin, khususnya ilmu tasawuf juga beliau, dan di antara bukunya, karyanya yang monumental adalah banyak beliau kitab Ihya Ulumuddin ya, dan tentu Al-Mustasfa di dalam usul al-fiqh. Dan beliau berkata ini jadi ulama abad yang kelima 400 sekian. Fi Ihya berkata dalam kitab Ihya, la yaruddu ridaahu idza saqata. Kalau selendangnya itu jatuh maka tidak mengembalikannya. Nah ini bergerak tentu kan. Ai illa li udhur, kecuali ada udzur. Ya, jadi berarti tadi masalah menutup kepala, kemudian di sini berarti ada sorban. Nah, ketika sorban itu jatuh, maka kemudian tidak mengembalikan lagi kecuali ada udzur. Wa mithlu al-imamatu, begitu juga seperti rida al-imamah. Imamah bisa belangkon maknanya. Nah, tapi imamah biasanya yang diletakkan di sini di ujung-ujung gitu. Ya, apa namanya itu? Ya ujung-ujung lah. Ya. Dibelut-belut, dibelit-belitkan begitu. Ya. Wa nahwuha. Oke. Wa kuriha, dan dimakruhkan sholatun, sholat apa sholat bimudafa'ati hadatsin, sangat ngempet hadas, pengen pipis, pengen kentut, pengen qadril hajah, ngempet. Nah itu makruh hukumnya, karena tidak menjiwai apa yang dibaca, terus pasti pengen cepat-cepat juga. Makanya yaudah keluarin aja pergi, ya kan begitu kira-kira, supaya mensyarih sholat itu ya plong gitu. Nah ya, jadi seperti itu. Ya, jadi kemudian kalau ngempet lapar, termasuk juga itu lapar. Makanya, ya, ada situ contohnya udah. Kabaulin kaya pipis, wawagitin kaya kalau ke toilet, BAB, warihin kaya menahan angin, lil khabaril ati, karena ada dalil yang akan datang. Nah begitu jangan digunakan Allah, semuanya ada. Dan ini juga bisa menolak, itu nggak ada dalilnya, itu cuma perkataan kiai, nggak juga. Ini ada dalilnya juga sebetulnya. Cuman memang penguraiannya ini jadi detail kemana digunakan Allah. Walianna tukhillu bil khusyu'u, karena orang ngempet. Nah gitu, mudafa'ah. Tukhillu itu membuat cacat, kurang. Bil khusyu'i, dengan khusyuk. Maka jadi Masya Allah, saya kira ini dibicarakan karena juga ada kejadian, ada hadis, maka berarti terjadi juga ya. Bal qala jam'un minal ulama, jadi banyak ulama mengatakan in dzaba biha batalat. Ya. Jadi ketika jadi mudafa'an tadi dan kemudian ternyata memang berlanjut, maka itu bisa menjadi batal. Jadi sholatnya jangan digunakan Allah, maka menghilangkan
ngempet tadi, kemudian menolak keraguan untuk mengambil yang yakin, dan akhirnya dia tidak ragu karena bisa juga dia ragu tergopoh-gopoh dan seterusnya. Ya, itu bisa awalnya makruh bisa menjadi batal. Oke, kulihat tadi ya. Jadi ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Wa yusannu, nah ini sebaliknya, disunatkan. Jadi bagi musolli tafrihu nafsihi, mengosongkan pikirannya, nafsunya. Jadi berusaha untuk masuk sholat itu, ayo 5 menit lupakan yang semuanya tadi. Nah, jadi dipelongkan, dikosongkan itu pikirannya, nafsunya. Qabla sholat itu dimulai sebelum sholat. Makanya kenapa kadang-kadang kita dengar pada doa mau takbir itu, karena pikirannya masih kemana-mana. Jangan kan Allah, masya Allah, bila begitu. Jadi diupayakan, disunatkan supaya masuk sholat itu adalah jadi yang dimulai dari takbir diakhiri dengan salam, maka itu adalah semuanya a'malus sholat, zahirnya dan batinnya adalah khusyuk, menjiwai itu. Begitu. Wa in fatati al-jamaah, tuh saking pentingnya mengosongkan hati itu meskipun kadang sedikit ketinggalan jamaah. Jadi gitu. Wah, gimana? Ya, tapi kalau mengosongnya di sini gitu, orang sudah ruku, udah sujud, tidak bagus lah. Itu ngapain itu orang di barisan awal diem aja begitu? Ternyata dia berusaha menata pikiran. Nah, jadi seperti itu. Maka udah bismillah, Allahu Akbar, ngikut. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu walaysa lahul khuruju minal fardhi idza qara'at lahu fihi, itu jemaah. Jadi tidak dibolehkan bagi musolli meninggalkan sholat bila sholat itu fardu, idza qara'at lahu fihi, jika datang anyar, ya. Jadi masalah nafsu tadi, pikiran itu juga banyak kurang manteng, kurang khusyuk misalnya, wah tinggalin aja, itu juga nggak boleh. Dia sedang berada di sholat, makanya sholat itu pun juga kudu disempurnakan sampai tuntas, minal takbiri ila salam, kecuali batalnya dengan hal yang membatalkan sholat, misalnya hadas, misalnya apa begitu, maka itu tidak boleh karena dia berada di dalam sholat. Wala takhiru idza dhaqa waktu, dan tidak boleh mengakhirkan sholat kalau memang waktunya sudah habis hanya karena alasan gini, saya enggak fokus nih, mau sholat, udah nggak usah sholat deh, ya kan begitu. Nah itu nggak boleh, padahal waktunya tinggal jadi 5 menit, udah masuk aja, bismillah, Allahu Akbar, gitu aja. Nah terus lakukan, maka setidaknya jadi yang hukum umum, yaitu sholat dalam keadaan menghadap kiblat, suci dari hadas besar dan kecil, kena. Nah, jadi itu sudah setor absen namanya, setor absen sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat roket. Ada catatannya itu sholat. Tapi nggak khusyuk, itu nggak ada urusan bagi malaikat. Malaikat nggak tahu khusyuk apa enggak. Yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Nah begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ibratu, yang dihitung fi karahati dzalika bi wujudiha inda taharrum. Nah ini lebih ringan nih. Yang dimakruhkan, yang dihitung adalah manakala tidak khusyuk tadi adalah di saat takbir. Oleh karena itu inilah rahasianya kenapa jadi mohon maaf pada Allah Akbar gitu kan? Ya, pada memperhatikan
begitu. Ya, dan nanti disebutkan bahwa harus memasukkan jadi a'malus sholat semuanya tadi di dalam antara hamzahnya lafal Allah dan rohnya lafal akbar. Nah di sini kudu manteng. Kalau tidak, nah di sini tadi yang dibahas. Memang orang menjaga khusyuk selama 4 rakaat itu juga tidak mudah. Full teng gitu. Tidak mudah. Benar enggak ini? Benar enggak? Benar. Apalagi punya janjian nanti habis sholat. Ya, Pak, itu zaman dan itu juga kan sudah pernah diobrolkan siapa yang bisa sholat khusyuk 2 rakaat. Ada kan itu cerita para sahabat Nabi nanti dapat surganya Rasulullah SAW. Harus lomba pada sholat. Setelah mau selesai 2 rakaat, kemudian ditanya gimana? Enggak bisa Rasul, karena ingat surban. Oh berarti gue ini yang dapat. Itu kira-kira kan? Jadi tidak mudah ternyata cuma dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kalau dilihat di dalam arkanus sholat, rukun sholat itu tidak ada khusyuk di situ. Menghadap kiblat, takbir, dan begitu. Ini jangan dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Fi karati dzalika biwujudiha, adanya jadi ada khusyuk tadi inda taharrumi ketika takbiratul ihram. Iya. Wa yanbaghi lan sayubjo baiknya an yulhaqa bihi ma law 'aradat lahu qabla at-taharrumi fazala. Dan dimasukkan di bab ini kalaulah jadi datangnya taswisul qalbi atau nafas tadi sebelum takbiratul ihram, dan yang bagus dihilangkan sebelum takbiratul ihram disudahi. Wa alima min adatihi anna ta'udu ilaihi bisolat, meskipun dia tahu nanti balik lagi pas sudah takbir pada ingat apa-apa yang tadi sebetulnya sebelum sholat tadi. Ini kan dibahas dilalahnya kalau pas sholat itu apa yang lupa jadi ingat jemaah. Untuk memancing jadi untuk memancing ya udah aku lupa, ya udah sholat aja. Jadi malah begitu. Padahal itu awalnya godaan setan. Iya. Wa tukrahu bihadrati ta'amin. Makruh juga hukumnya sholat di sampingnya ada makanan yang merangsang, kebuli atau jengkol, enak banget ya, lalapan, indi, makanya disampingkan dulu, jangan, itu makruh hukumnya, karena sambil ngelirik-ngelirik kan masalahnya. Syarabin di sampingnya ada minuman, yustaku dengan syarat dia memang kepengin, kemencar, kelamaan banget di sholat padahal nggak pengen makan, kan begitu kan? Yustaku ilaihi li khabari muslimin, karena ada hadis sahih Muslim, la salata, tidak ada sholat, ay kamilatan di sini dimaknainya tidak ada sholat yang sempurna bihadrati ta'amin, dengan di dekatnya makanan, wala sholata wa huwa yudafi'u al-akhbathan ay al-baulu wal ghaib, dan tidak sempurna sholatnya orang yang ngempet pipis dan ngempet ke belakang. Tuh ya, kalau dimaknai la sholata kamilatan bagus. Ada yang memaknai la sholata sihhatan, tidak dianggap sah sholatnya orang yang sedang ngempet apa tadi itu, dan kemudian orang yang sedang kepengen makan dan minum, maka tidak sah. Berarti di sini makanya tadi itu adalah makruh atau bisa lagi sampai batal. Masa selama sholat mikirin itu terus tahu-tahu ada orang lain makan, gimana? Gimana
tuh di. Bisa. Astagfirullahaladzim. Jadi gitu. Nah gitu jamaah. Wah, kuriya sholatun fi tariqi bunyanin. Iya. Jadi dimakruhkan sholat di lorong bangunan, dan itu adalah memang adanya itu dan orang pada lewat di situ. Jadi yang disalahkan yang sholat, bukan yang lewat jamaah. Gitu. Ya, makanya suka dilarang juga torik ya. Nas, torik ya nas. Torik, nah, di Masjidil Haram kan gitu kan. Torik ya nas. Nah, begitu ada di sini. Itu jamaah. Tapi makruh, karena pada dasarnya kalau tidak ada orang lewat boleh. Nah, kan itu tempat kosong. Apa dalilnya? Jadi ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Di bumi mana aja nggak boleh. Nah gitu. Nah, terus apa? La bariyatin. Ya, dan tidak di daratan. Ya, tidak dimakruhkan. Wa mawdhi maksin. Nah, ini nih. Jadi tempat, mohon maaf, apa ya, kalau ada broker ada, jadi apa namanya itu tempatnya orang mempertemukan ini untuk ini terus dapat persentase itu apa namanya? Calo. Ya di tempat itu. Nah, ya. Tapi ya makruh itu berarti bukan haram. Ya, itu masih sholat terus. Karena pikirannya itu kan jadi bagaimana isinya untuk mendapatkan komisi. Nah, gitu. Nah, jadi seperti itu. Masya Allah sampai sedetail itu loh jemaah. Jadi supaya untuk menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat itu sendiri. Wa maqbaratin. Tuh. Jadi di sini di kuburan sholat itu makruh kecuali ada alasannya. Ya, di sini dimaknai makruh, orang lain ada yang mengatakan haram. Ya kan gitu kan? Ya. Ya, dan ini dibahas sebetulnya panjang. Itu ada musola, terus depannya langsung kuburan. Ada orang yang sama sekali tidak mau juga, padahal tidak di kuburan, itu di musola. Nah, gitu. Ada di sini makruh karena dia tidak di kuburan, karena ada batasnya. Nanti ada haitin atau jidari. Illam yatahaqqaq nafsyaha. Ini berarti di kuburan. Jika tidak menjadi nyata bahwa kuburannya itu sudah diduduk, sudah dipindah dan ada. Sawa'un asalla ila qabri am alaihi. Baik dia itu sholatnya nanti menghadap kuburan atau di atas kuburan. Ya. Jadi misalnya tadi dikatakan ini menghadap situnya kuburan. Kemudian jadi atau di atas kuburan. Kita ikutin, coba. Lalu bijanibi kama nassa alaihi fil sebagaimana yang dinas oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um itu kitab langsung Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ini ada ngeri coba ini. Wa tahrumus sholatu li qabri nabiyyin aw nahwi waliyyin tabarrukan aw idhaman. Pegang baik-baik nih. Haram hukumnya sholat di kuburan Nabi atau wali, niatnya tabarrukan atau idhaman, nalap berkah atau memuliakan. Ambil aja Pak. Ya, nah ini mohon maaf ini juga ada online ya. Ini perlu didalami karena memang kebiasaan di antara tradisi di Indonesia itu pada sholat di tempatnya para wali kalau memang itu di kuburan. Tapi kalau ada tempat khusus yang itu masjid
atau musola maka beda hukumnya. Nyambung ya? Nah ini udah clear berarti di sini. Kalau memang di kuburannya ya baik wali atau nabi dan niat yang tabarukan maka itu haram. Jelas di dalam jadi mazhab Syafi'i. Ya gitu. Wa bahatha Zainuddin Al-Iraqi, Imam Az-Zain Al-Iraqi ada aduh hebat. Ada karahat as-salati fi masjidin tara dafnun nasi haulahu. Tidak ada makruhnya sholat di masjid ternyata kanan kirinya ada orang yang dipendem di situ. Kelihatan? Berarti tidak semuanya salah. Nanti kalau ada syekh datang kemari itu bagaimana itu? Pada di sholat kuburan. Tenteng itu syekh bawa ke situ. Mana di kuburan? Ini masjid ini musola. Begitu caranya. Supaya itu menyelamatkan beliau juga. Karena beliau selalu menyalahkan orang Indonesia sholat di kuburan dan menyebut ahli neraka. Kan kalau menyebut itu kasihan orang seperti itu. Jelas ya ini? Jelas ya? Nah, nanti itu biar yang di YouTube tuh. Nah gitu. Jadi selamatkan itu syekh yang pada ngomong seperti itu. Bawa situ, mana kuburannya? Kuburannya kanan kiri, di luar. Dan di sini ada seperti itu. Nah begitu ya cuma ya. Luar biasa tapi memang ngomongnya begitu. Bener kan? Dan ngomongnya begitu kayaknya. Kayak hal ini, dengerin enggak? Nah jadi ternyata memang seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya. Wa fi ardin maghsuba. Loh, itu tempat sengketa. Itu ternyata makruh dan sholat tempat sengketa. Luar biasa. Maksud itu artinya jadi tidak tahu siapa yang punya dimiliki terus tahu sholat di tempat siapa tuh. Tapi biasanya sih kalau untuk sholat orangnya sih boleh ya. Nah jadi kan begitu biasanya. Oh sholat. Tapi sekarang juga nggak begitu. Jangan-jangan pura-pura sholat kan begitu. Iya. Bal tasihhu bila thawabin. Ada yang mengatakan sah sholatnya tapi tidak dapat pahala. Kama fi thawbin maghsubin, seperti kayak kalau ini juga nih pakai bajunya temen dipakai untuk sholat, tidak ngomong lagi. Sholatnya sah tapi nggak dapat pahala. Nah begitu. Tapi nanti orang pesantren nggak kurangan akal. Itu teman saya ulima ridho gitu ngomongnya. Jadi dia kalau untuk sholat sih pasti ridho. Tapi belum tentu juga. Itu yang membuat kadang-kadang nyelobokin sendalnya orang. Sendal pakai bilang-bilang. Yang itu jangan dimanakan Allah. Ya wakada insyakka fi ridho maliki. Kalau ragu apakah yang punya itu rela atau tidak, maka juga tidak mendapatkan pahala. Illa in dhannahu, kecuali kalau ada tanda-tanda dia mau, dia pakai aja, begitu. Nah tadi yang sudah ada, maka itu tetap sah. Ini titiknya mana sih? Ya udah jam 1, tapi tinggal satu baris biar ganti bab nantinya itu. Oh iya, besok ganti bab. Qala Syekhuna Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, walladhi yattaji'u annahu la tajuzu lahu salatu syiddatil khauf. Dan kemudian termasuk yang mengarah sesungguhnya dalam kondisi normal itu tidak sah. Jadi sholatnya orang yang sangat ketakutan, tergopoh-gopoh semuanya sebab kondisi normal tergopoh-gopoh. Nah begitu. Wa annahu yalzamu tarku hatta yakhruja minha. Ada waktu maka meneng dulu, diam dulu supaya tergopoh-gopohnya hilang dan kemudian sholat dengan rileks, dengan nyantai. Kama lahu tarwa li takhlisi malihi law ukhida minhu bal aula. Sebagaimana meninggalkan sholat ada waktu untuk menyelamatkan hartanya yang dicolong orang. Daripada mikirin udah motor. Nah, mendingan selamatin dulu, dipastikan. Nah, begitu keluar
keluar dulu. Nah begitu jemaah dimuliakan Allah. Lau ukhida minhu, kalau diambil darinya bal aula, bahkan lebih utama. Allahu a'lam bishawab. Udah jam 1 jemaah dimuliakan Allah. Sebetulnya hal-hal ini cukup sangat jelas ya. Namanya juga furu itu cabang-cabang, perintilan-perintilan lah kalau orang ngomong tuh. Maka kalau ada yang lain mempunyai pendapat yang lain, boleh-boleh aja. Dan di sini sudah disebutkan, kadang makruh, kadang sunnah, kadang begitu, tergantung kondisinya. Jadi tidak satu hukum. Nah begitu jemaah dimuliakan. Cukup ya? Gak ada ya, jelas ya? Ya, dapat pahala meskipun ngantuk lah ya. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.